Kalau gitu saya lepas saja alatnya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kami tim teknis ingin menyampaikan beberapa hal detail terkait pelaksanaan nanti. Saya membawa satu tim juga, Bapak Ibu. Mohon izin nanti ada Mas Arief yang akan menyampaikan bagaimana kemudian trenernya, kemudian pendampingnya, kapan saja dilakukan, apa aja yang harus dilakukan, dan penugasannya nanti Mas Arief akan menyampaikan. Tapi garis besarnya saya ingin juga uh, menyampaikan ke Bapak Ibu agar semangat kita sama-sama terjaga. Jadi Bapak Ibu sekalian, output yang sebetulnya pengen kita dapatkan dari program ini adalah akses pemasaran, akses pembiayaan, kemudian uh, alhamdulillah apabila tercermin dari peningkatan tenaga kerja, peningkatan omset, peningkatan aset gitu ya, syukur-syukur. Ini luar biasa sekali apabila itu bisa tercapai di 4 bulan ini. Nah, eh, kami mengupayakan Bapak Ibu seperti yang disampaikan Prof. Kompiang tadi bahwa partner-partner ini bisa hadir juga di antara Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga harapannya apa yang menjadi tujuan dari partner ini bisa sama-sama kita kita resapi, kita absorb, kita kita apa namanya fasilitasi sehingga nanti kerjasama itu betul-betul bisa terjadi. Karena itulah kami tidak tidak akan begitu saja memberi penugasan, tetapi akan ada intensif pendampingan, ada ada guidance yang kami share ke Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan komunikasi kita bisa intensif sehingga perkembangan Bapak Ibu apa yang diinginkan oleh partner-partner nanti yang memang sesuai untuk produk Bapak Ibu masing-masing nanti bisa terjadi menjadi satu bentuk kerjasama yang betul-betul real. Nah, eh, akan ada banyak tantangan memang betul, mulai dari produknya kurang cocok misalnya, kemudian ternyata tenaga kerjanya nggak bisa ngejar dari kebutuhan yang diminta 1.000, tenaga kerjanya kurang, kemudian dari pemasarannya ternyata perlu perlu proses tambahan lagi, selalu akan ada tantangan di masing-masing prosesnya. Tetapi paling tidak ada perubahan yang bisa kami ukur dari awal Bapak Ibu hadir pada hari ini, karena sebentar lagi kita juga akan udah mulai ada sharing-sharing session dari trainer yang sudah punya pengalaman sebelumnya. Kemudian apa namanya ada proses dari sana, sebulan kemudian Bapak Ibu akan mohon izin kami akan melakukan assessment kembali, kami assess kembali karena sebagian nanti dari Bapak Ibu akan lebih intensif untuk masuk ke program setelahnya, setelah 1 bulan. Jadi endingnya mungkin belum semua akan join di program yang intensif, tetapi harapannya dari Bapak Ibu yang sekarang hadir 1.200 ini betul-betul serius untuk bisa mengikuti tahapan-tahapan ini dan nanti bisa mendapatkan output yang kira-kira sesuai dengan tujuan kita bersama, yaitu output partner dari market serta pendanaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah sekali lagi mungkin di sini ada hal yang uh, boleh saya sampaikan. Bapak Ibu akan terbagi menjadi beberapa sektor ya. Kita membagi di program ini ada 7 sektor. Masing-masing sektor ini akan ada program, dalam satu program ini masing-masing sektor akan berproses sendiri-sendiri gitu ya. Akan didampingi oleh trainer serta pendamping-pendamping yang di bidang tersebut. Kenapa harapannya end to end dari proses awal produksi sampai nanti pendampingan market sampai kemudian uh, ini masih linear dengan produk Bapak Ibu masing-masing.
Nah, ruang lingkup Bapak Ibu juga apa namanya cukup bervariasi di masing-masing sektornya, sehingga eh, kami betul-betul mengharapkan ada komunikasi yang imbal balik begitu ya, ada komunikasi yang positif, yang saling membangun antara Bapak Ibu dengan kami, sehingga semua menjadi masukan-masukan yang bermanfaat untuk kita bersama. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan semua yang hadir di ekosistem program kita kali ini itu bisa mewujudkan kita dalam satu keberkahan hasil gitu ya bagi semua pihak. Jadi partner-partner baik itu perbankan yang akan memberikan akses apa namanya dana, kemudian dana ini ya perbankan dan yang lainnya, ataupun nanti potensi-potensi kerjasama pasar, calon pasar ataupun pembeli gitu yang kita hadirkan, dan nanti cocok dengan Bapak Ibu juga mendapatkan benefit yang sama. Jadi kita berkah untuk semua. Dan satu mimpi kita tentunya kita akan sampai pada satu titik di mana kualitas produk kita betul-betul bisa bersaing dan siap untuk kita bawa ke luar negeri. Karena kita semua tahu untuk ke sana ini prosesnya lebih panjang lagi, syaratnya lebih detail lagi. Tapi sekali lagi Bapak Ibu semua, mari kita apa namanya terus semangat, jangan menyerah dulu. Begitu juga dengan kami akan semangat kalau Bapak Ibu juga semangat tentunya. Dan kami juga mohon supportnya, mohon doanya, mudah-mudahan acara ini bisa terselenggara dengan baik. Sekali lagi terima kasih sekali atas dukungan moral, material, imaterial, kerjasama dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa positif mendukung program ini dengan sebaik-baiknya. Dan sekali lagi saya mohon izin partner saya Mas Arief untuk bisa masuk ke apa namanya Zoom kita ini untuk bisa menyampaikan hal yang lebih detail lagi. Mbak Aisyah mohon diizinkan ya. Terima kasih sekali. Saya tutup dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siang Bu Rida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah di-recall juga terkait program pendampingan. Ada 7 sektor. Dan untuk selanjutnya nanti akan ada sesi dari Bapak Arif Darmawan yang selaku juga dari tim teknis program Mikro Mandiri terkait penugasan ya Bapak Ibu sekalian untuk selanjutnya, karena nanti tetap akan ada tahapan-tahapan selanjutnya yang mana akan diasesmen lagi, dikurasi lagi. Maka kami harapannya secara terbuka Bapak dan Ibu sekalian semangat dan konsistensinya dalam memberikan yang terbaik untuk pendampingan program kali ini juga terjaga. Dan mungkin untuk presensi, mohon akan di-share dari panitia ketika nanti setelah penugasan yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Darmawan. Jadi mohon harapannya, mohon harapannya bisa tetap stay tune ya dan tetap menyimak hingga akhir. Boleh kepada Bapak Arif Darmawan, apakah sudah bergabung? Selamat siang, Mbak Aisyah. Oke, baik. Iya, baik Bapak Arif dipersilakan untuk menyampaikan penugasan dari Mikro Mandiri ini. Terima kasih banyak, Mbak Aisyah, sudah diberikan waktunya. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu pada siang hari ini. 1.200 UMKM terbaik yang bergabung bersama kami. Kami sudah tunggu-tunggu dari lama dari sesi pendaftaran. Akhirnya kita bisa mulai pada hari ini di pembekalan Mikro Mandiri 2024. Senang sekali kita bisa share tagline kita, slogan kita, Mikro Mandiri 2024, tumbuh bersama pendampingan Mikro Mandiri. Semoga kita bisa sama-sama ya, Bapak Ibu sekalian, kita semangat lanjut untuk ikut pendampingan. Harapannya Bapak Ibu sekalian bisa gabung ke ekosistem UMKM dari Kemenkop. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Arif Darmawan selaku anggota tim teknis Mikro Mandiri. Pada siang hari ini kita akan uh, share pembekalan materi kepada 1.200 UMKM terbaik yang akan ikut program kita. Dan saya harap Bapak Ibu bisa stay sampai akhir dan ikut memberikan presensi, ikut terlibat, memberikan pertanyaan-pertanyaan masukan atau sharing insight-nya dari Bapak Ibu di seluruh Indonesia karena ini beragam. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan di sesi akhir. Mohon izin share screen ya, Mbak Aisyah ya. Nah, saya konfirmasi terlebih dahulu, apakah sudah jelas Bapak Ibu sekalian? Tidak ada gangguan? Baik, saya izin mulai.
Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah nggak sabar dan tentunya ada kesibukan-kesibukan lainnya. Informasi yang saya akan sampaikan insya Allah akan padat dan juga singkat sehingga Bapak Ibu akan lebih mudah mencernanya. Jadi pembekalan peserta Mikro Mandiri kita laksanakan hari ini Jumat 28 Juni 2024. Sebelumnya saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah lolos. Bapak Ibu sekalian bisa cek di website kami mikromandiri.id dan khusus untuk Bapak Ibu yang lolos akan mendapatkan password lolos Mikromandiri 2024 dan bisa dicek namanya tuh. Namanya ada di nomor berapa sesuai dengan urutan abjad. Nah, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian, Kemenkop UKM itu sudah memiliki e-learning yang lengkap sekali sehingga ketika Bapak Ibu ingin melakukan pembelajaran secara terus-menerus, Bapak Ibu bisa langsung saja mendaftar. Dan untuk peserta program Niko Mandiri, pendaftaran ini diwajibkan sehingga data Bapak Ibu sekalian bisa tersimpan secara digital di ekosistem Kemenkop UKM. Sekali lagi, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, selaku peserta 1.200 terbaik program Mikro Mandiri 2024 bisa pergi ke website www.edu.kemenkopukm.go.id/daftar. Bahwa Ibu bisa memasukkan nama lengkap, nomor telepon, email, password, dan lalu membuat akun di akun edu.kemenkop.go.id. Kami tunggu untuk pendaftarannya dan akan kami follow up selama pendampingan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, program ini diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Pada tahun ini, Kemenkop UKM fokus untuk mentransformasi usaha mikro yang dulunya masih bersifat informal sehingga bisa menuju formal. Harapannya dari pendampingan ini, kualitas dari SDM maupun kualitas dari bisnis masing-masing UMKM yang terdaftar 1.200 ini bisa naik kelas. Pada tahun ini, Kemenkop UKM bekerjasama dengan salah satu universitas terbaik di Indonesia, Universitas Gadjah Mada, yang juga seringkali melakukan kegiatan untuk support dari UMKM hingga startup. Harapannya kombinasi antara government dan juga education ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian bersama-sama kita ciptakan UMKM yang naik kelas. Bapak Ibu sekalian, sebagai pelaku UMKM, kita ketahui UMKM kita tuh juara satu, Bapak Ibu sekalian, di Asia Tenggara. Jumlahnya 64,2 juta, kontribusi kepada PDB-nya itu 61% dan menyerap 97% tenaga kerja. Hampir seluruh tenaga kerja di Indonesia itu diserap oleh UMKM. Nah, meskipun kita jawara di Asia, Bapak Ibu sekalian, kita masih memiliki sedikit tantangan-tantangan seperti kontribusi yang relatif stagnan selama 10 tahun terakhir, komposisi terhadap ekspor yang relatif kecil dibandingkan usaha besar, dan juga posturnya Bapak Ibu sekalian masih cukup banyak yang posturnya masih mikro. Harapannya dengan program ini kita bisa bersama-sama meningkatkan kapasitas diri maupun bisnis kita untuk bisa naik kelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, goals dari kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan kemampuan, keterampilan, kapasitas, serta perbaikan sikap dan perilaku SDM usaha mikro sehingga berdampak terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing usaha serta peningkatan kapasitas usaha sehingga mampu mengakses mitra-mitra potensial. Artinya diharapkan dari program ini, Bapak Ibu sekalian, kita semangat, optimis untuk bisa dapat akses pemasaran dan juga akses pembiayaan. Nah, dua hal ini akan sering kita state, di mana akses pemasaran itu harapannya Bapak Ibu sekalian bisa mendapat lebih banyak klien maupun mitra untuk menaruh barangnya atau menjual barangnya. Sedangkan akses pembiayaan sesuai dengan uh, penelitian yang dilakukan oleh Kemenkop UKM, bahwasanya salah satu permasalahannya adalah permodalan 51%. Nah, dari sini Bapak Ibu diharapkan kita bersama-sama menjembatani agar Bapak Ibu bisa mendapatkan kesempatan akses pembiayaan. Ini Bapak Ibu gambaran sederhana kerangka kegiatan kami dari UMKM yang pengetahuannya mungkin eh, bisa ditingkatkan lagi baik dari keuangan, efisiensi produksinya maupun pemahaman legal dan akses permodalannya sehingga harapannya dengan pendampingan ini pelaku usaha itu bisa berada di tahap yang hijau, Bapak Ibu sekalian. Bisa memiliki akses pasar, pencatatan keuangan yang juga baik. Kalau pencatatan keuangannya baik, bisa untuk mengajukan akses pembiayaan ke mitra-mitra terkait. Nah, harapannya outputnya
bisa dapat akses pemasaran, akses pembiayaan, peningkatan tenaga kerja, peningkatan omset, dan juga peningkatan aset. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami yakin untuk definisi ini cukup penting, di mana program Mikro Mandiri adalah program yang dilaksanakan oleh Kemenkop UKM dan juga Universitas Gadjah Mada yang dilakukan secara daring maupun luring dengan tujuan untuk mengembangkan usaha, khususnya, sekali lagi kami say, untuk aspek pemasaran dan juga aspek pembiayaan. Nah, harapannya dari pertumbuhan bisnis Bapak Ibu sekalian, semakin banyak pengusaha-pengusaha, semakin banyak bisnis mikro yang naik kelas, akan semakin banyak tenaga kerja yang diserap, ekonomi berputar, dan itu juga menurunkan dampak kemiskinan ekstrim Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian pasti bertanya-tanya, emang benefitnya apa saja, Mas Arief, dalam mengikuti kegiatan ini? Nah, Bapak Ibu sekalian dapat berkesempatan untuk mengikuti kelas interaktif, bertemu dengan praktisi yang kompeten, mendapatkan kesempatan perluasan pasar, perluasan akses pembiayaan, dan juga koneksi antar UMKM yang terlibat dalam program ini. Terus sekali ya, Bapak-Ibu sekalian. Selanjutnya, nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui dari poster kami, kita fokus kepada 7 sektor prioritas. Untuk ruang lingkupnya tidak membatasi, hanya contoh saja harapannya dari masing-masing sektor, mulai dari kuliner, home decor, pariwisata, fashion, aircraft, pertanian, perkebunan, dan juga perikanan peternakan bisa sama-sama berkontribusi ke program ini secara aktif gitu ya. Untuk syaratnya, paling tidak bisa sudah berjalan selama 6 bulan, wajib memiliki NIB. Untuk kuliner, kok bisa diutamakan memiliki SPP IRT, dan juga diutamakan memiliki omset usaha paling sedikit 15 juta. Pun begitu, kami mendengar masukan Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu yang pendapatannya masih di bawah 15 juta per bulan, tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu. Kami akan bantu cek produknya, dan apabila Bapak Ibu punya semangat optimisme yang baik, kita bisa lanjut ke tahapan selanjutnya di program pendampingan mikro mandiri ini. Nah, Bapak Ibu, dalam pembekalan ini saya rasa penting untuk memahami klausul-klausul atau teknis-teknis yang akan sering kita uh, gunakan, mulai dari definisi usaha mikro, definisi pelatihan, definisi pendampingan, kemitraan, lembaga pendamping, dan juga tenaga pendamping. Usaha mikro tentunya Bapak Ibu sekalian yang memiliki usaha produktif, dimiliki perorangan atau badan. Pelatihan adalah upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dari sumber daya manusia pemilik usaha mikro. Pendampingan adalah proses peningkatan produktivitas dan daya saing melalui bimbingan, konsultasi, dan advokasi. Nah, agenda ini yang akan kita lakukan bersama-sama. Kemitraan harapannya kita bisa membuat kesempatan kerjasama Bapak Ibu sekalian untuk bermitra dengan rekan-rekan yang relevan, dan juga di sini lembaga pendamping dalam artian Universitas Gadjah Mada dengan bantuan tenaga pendamping perorangan baik coach, trainer maupun fasilitator. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah melewati tahap seleksi awal dari program kami, dari data administrasi yang dikumpulkan. 1.200 terbaik nantinya akan dibantu oleh fasilitator dan juga tenaga pendamping lokal. Harapannya nanti fasilitator dan tenaga pendamping lokal bisa menjadi jembatan antara ibu dengan tenaga pendamping. Nah, di sini ada tenaga pendamping dan tenaga pengajar. Tenaga pendamping kita akan biasa sebutnya coach. Untuk coach akan dilaksanakan di tahap pendampingan online. Untuk tahapan awal, Bapak Ibu sekalian akan bertemu dengan trainer atau tenaga pengajar. Jadi Bapak Ibu boleh sharing atau konsultasi kepada coach dan nanti akan dapat materi khusus dari trainer sesuai sektor masing-masing. Dan terakhir, penjelasan terkait program usaha mikro mandiri ini adalah harapannya bisa membantu memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro demi tercapainya peningkatan kinerja usaha melalui pelatihan, pendampingan dari sisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap usaha, kapasitas usaha mikro. Saya rasa ini relatif secara umum saja saya jelaskannya. Untuk coach akan memberikan pendampingan dan juga menganalisa kebutuhan dari UMKM. Bapak Ibu di tahap selanjutnya, ketika lolos di tahap selanjutnya akan sering bertemu dengan coach dan melakukan komunikasi dan koordinasi. Akan juga materi-materi relatif beragam dari coach akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian melalui via online, via Zoom. Harapannya ketika Bapak Ibu aktif terus-menerus selama program ini,
kita bisa bertemu di pendampingan offline di kota masing-masing. Nah, ada juga trainer dan fasilitator. Setelah hari ini, Bapak Ibu akan melaksanakan pelatihan online dan akan berdiskusi atau mendapatkan materi oleh trainer. Nah, trainer yang kami pilih sudah sesuai dengan sektornya masing-masing dan juga sesuai dengan kurikulum yang kami berikan. Harapannya nanti Bapak Ibu akan diberikan tugas dan tenang saja Bapak Ibu akan dibantu oleh trainer dan fasilitator dalam proses pengerjaannya. Nah, nanti fasilitator di yang bagian bawah ini merupakan rekan-rekan yang nanti akan membantu mencatat, mengumpulkan, mengarsipkan setiap dokumentasi dan juga administrasi. Nanti rekan-rekan fasilitator juga akan menyampaikan laporan terkait progres dari masing-masing UMKM. Kurang lebih gambaran seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Lembaga pendamping pada tahun ini di 2024 adalah Universitas Gajah Mada yang nanti uh, bisa bekerja sama, baik itu dosen maupun sumber daya lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa uh, pantau pada share screen saya. Pada saat hari ini kita berada di nomor 5 pelatihan online 5.2 di pembekalan. Bapak Ibu bisa note, kemungkinan pada hari Sabtu kita akan upayakan ada kegiatan pelatihan online mulai dari 29 Juni, 6 Juli, hingga 13 Juli. Kami harap Bapak Ibu bisa antusias, bisa hadir, karena kami upayakan untuk pelatihan online ini, tahap pelatihan online itu diisi oleh trainer-trainer sesuai dengan sektornya masing-masing. Sehingga Bapak Ibu bisa bertanya sesuai dengan sektornya masing-masing. Program ini akan dilaksanakan kurang lebih selama 6 bulan, dari Juni hingga November. Setelah pelatihan online untuk UMKM yang terbaik, akan kami lakukan kurasi dari tugasnya, dari kehadirannya, dari keaktifannya selama program, sehingga nanti bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Di tahap selanjutnya ada apa Mas Arief? Ada kegiatan pendampingan offline, Bapak. Mohon maaf, ada kegiatan pendampingan online, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini dengan postur UMKM yang relatif sedikit, lebih uh, terkurasi dari yang sebelumnya. Bapak Ibu akan bertemu dengan coach selama kurang lebih 12 kali, dimulai dari grow commitment hingga sprint ke-11. Dan harapannya dari situ sudah bisa dimulai uh, konsultasi masing-masing UMKM kepada coach, dan dari situ kita bisa petakan uh, UMKM mana yang terbaik, dan nantinya kita bisa bertemu di pendampingan offline di masing-masing kota. Untuk pendampingan offline di masing-masing kota, untuk tanggalnya masih tentatif ya Bapak Ibu, kita upayakan seinformatif mungkin, dan tentunya pasti banyak sekali agenda-agenda yang bisa mengganggu perubahannya jadwal, tapi kita upayakan untuk bisa sesuai jadwal di 10 kota-kota ini, dengan 10 kota yang antusiasmenya paling banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin singkat saja untuk gambaran umumnya 1 sampai 3 ini sudah terlaksana, mulai dari pendaftaran melalui form online, bincang mikro mandiri, webinar yang sudah kita laksanakan selama 3 kali, dan juga seleksi dari tahap 1, 2, dan 3. Nah, kita akan lanjut ke kegiatan selanjutnya. Ini yang paling dekat ada pelatihan online yang akan diadakan setiap Sabtu, dan juga akan khusus untuk 1.200 peserta saja, dan akan dilaksanakan selama 3 kali untuk masing-masing sektor. Nah, selanjutnya setelah pelatihan online akan ada pendampingan online setelah 1.200 peserta dikurasi dengan topik-topik yang beragam, ada 12 topik yang bisa kita share, dan Bapak Ibu juga bisa berkonsultasi terkait topik-topik tersebut sesuai dengan coachnya masing-masing. Dan di akhir, di bulan ke-5 dan ke-6, akan ada pendampingan offline Bapak Ibu sekalian di kota Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Pontianak, Makassar, Mataram, Medan, Padang, Bogor, dan juga Bandung. Harapannya kita bisa stay aktif sampai akhir sehingga kita bisa ketemu di masing-masing kota ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau share sedikit terkait pendaftaran kemarin. Kemarin sudah ada 2.578 pendaftar dalam kurun waktu 2 minggu. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu sekalian, luar biasa antusiasmenya. Uh, Komposisi kotanya juga relatif merata dari Sabang hingga Merauke. Dan pada tahap ini sudah bisa kita ukur pendaftar terbanyak dari mana, dan juga kita bisa kelompokkan peserta-peserta terbaik dari masing-masing sektor. Selanjutnya ini ringkasan singkat terkait provinsi, dan juga mayoritas pendaftar sudah memiliki NIB dan juga usia bisnisnya juga di atas 6 bulan. Nah,
sesuai dengan riset dari Kemenkop. Kendala peserta dimulai dari permodalan, pemasaran digital, pengelolaan keuangan, pemasaran retail, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang ikut ya, di Bincang Mikro Mandiri 1, 2, hingga 3, bertemu juga dengan Bapak Asisten Deputi, dengan materi-materi yang beragam dari Bincang Mikro Mandiri 1 hingga 3. Untuk proses seleksi juga kita sudah lakukan secara transparan, berdiskusi juga dengan uh, pihak kementerian dan uh, kurator-kurator terbaik. Nah, yang mau saya share adalah terkait pelatihan online, Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini pembekalan kami akan share terkait gambaran uh, programnya itu seperti apa sih Mas Arief untuk 1.200 peserta ini. Boleh sekali dan selamat bisa mengikuti program pelatihan online atau bisa kita sebut enrichment. Materinya dari minggu pertama ini pembekalan dan penugasan, lalu akan ada operasional bisnis dan produk, yang kedua ada pemasaran retail dan digital, dan ketiga ada tata kelola keuangan dasar dan perizinan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya untuk bisa mengcapture gambaran dari bisnis Bapak Ibu sekalian, kami meminta kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk bisa berkontribusi dan antusias terhadap program ini dengan melaksanakan penugasan. Penugasannya pun relatif mudah Bapak Ibu sekalian, hanya 15-20 halaman saja untuk pembuatan rencana bisnis. Nah, nanti setiap pelatihan online akan juga diingatkan oleh pihak trainer, kira-kira halaman 1 sampai halaman 4 sudah belum Bapak Ibu, halaman 5 sampai 7 sudah belum, dan halaman 8 sampai 14 kira-kira sudah belum. Gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Untuk kegiatan dari pelatihan online ini akan dilaksanakan kurang lebih setiap hari Sabtu. Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini sesuai dengan sektornya masing-masing. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ketika pelatihan online, Bapak Ibu sekalian akan bertemu dengan trainer dan juga fasilitator. Nah, di sana akan ada kesempatan berdiskusi dan juga penyampaian materi dari fasilitator. Harapannya materinya cukup relevan karena kita bagi per sektor. Nah, untuk tugas relatif mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat penugasan 15 halaman saja, dan ini tidak dikerjakan dikumpulkan minggu depan Mas Arief. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Tugas ini dikumpulkan di akhir pelatihan. Pelatihan yang ketiga, pelatihan online yang ketiga, artinya kurang lebih 3 minggu lagi, sehingga Bapak Ibu saya rasa bisa mulai mencicil untuk menata uh, bisnisnya dalam bentuk PowerPoint atau PPT. Yang nantinya akan dikumpulkan di akhir pelatihan online. Bapak Ibu sekalian, gambaran umum terkait pelatihan online itu apa aja sih Mas Arief? Pelatihan online terdiri dari 3 materi, operasional bisnis dan produk. Lalu minggu depan akan ada pemasaran konvensional dan digital. Dan minggu depannya lagi akan ada manajemen SDM dan tata kelola keuangan pada UMKM. Kita upayakan untuk masing-masing materi customize sesuai dengan sektor masing-masing. Nah, Bapak Ibu harapannya kegiatan secara sinkronus akan dilaksanakan kurang lebih 2 jam. Nah, Bapak Ibu bisa setelah itu melanjutkan perjalanan asinkronus dengan mengerjakan penugasan. Sehingga totalnya dalam masing-masing pelatihan Bapak Ibu akan mendapatkan 360 menit peningkatan kapasitas SDM. Menginfokan Bapak Ibu sekalian, uh, program pelatihan online yang pertama akan kita mulai pada Sabtu 29 Juni sesuai dengan sektornya masing-masing. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, pada grup masing-masing sudah ada fasilitator yang siap untuk memberikan informasi terbaru kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti tidak perlu takut untuk ketinggalan materi karena kami akan mengingatkan melalui grup WhatsApp tersebut. Topik pertama terkait pentingnya SOP dan operasional yang efektif pada UMKM, dan topik kedua terkait inovasi operasional bisnis dan produk dalam peningkatan demi terciptanya daya saing UMKM. Nah, di minggu depannya akan ada enrichment kedua atau pelatihan online kedua, di mana materinya berkaitan dengan pemasaran konvensional dan digital. Tentunya kita akan upayakan agar customize sesuai dengan sektor masing-masing, dilaksanakan pada 6 Juli pada pukul 9 hingga 15 melalui Zoom meeting, Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, pelatihan online ketiga terkait manajemen SDM dan tata kelola keuangan, dengan topik pertama, perencanaan keuangan dan pengelolaan arus kas, dan yang topik kedua, manajemen sumber daya manusia. Nah, setiap pelatihan ini, Bu, kita sudah persiapkan masing-masing trainer sesuai dengan sektornya. Mekanisme kegiatannya nanti Bapak Ibu
akan didampingi oleh masing-masing 2 trainer ahli per sektor, dan juga setiap sektor dari masing-masing kelompok nanti akan dibagi fasilitator. Nah, setiap kelompok akan diberi akses ke sistem pembelajaran kami, baik itu Zoom maupun WhatsApp group. Bapak Ibu bisa berkonsultasi di sana. Dan nanti uh, setelah melakukan kegiatan pelatihan online, harapannya ini kombinasi antara sinkronus dan juga asinkronus. Bapak Ibu juga harapannya dalam proses pelatihan online ini akan ada pretest dan posttest sehingga bisa terukur dari sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan ini kira-kira apa yang bertambah pengetahuannya, keterampilannya kah? Kita coba ukur bersama-sama. Nanti akan dibantu oleh fasilitator yang berkonsultasi dengan trainer, karena ini pelatihan online, ya. Ini pelatihan online, artinya kita akan berdiskusi dengan trainer dan juga fasilitator. Fasilitator juga akan terbuka untuk uh, dokumen-dokumen yang sekiranya diperlukan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan harapannya nanti akan ada penilaian berkala, baik itu dari kehadiran, pengerjaan tugas, maupun keaktifan, insya Allah akan kita ukur selama proses berlangsung. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, definisi dari trainer sendiri yang akan memberikan materi, dan juga ini penjelasan terkait fasilitator yang akan menjadi liaison officer atau pembantu dari uh, trainer itu tadi. Nah, untuk peserta yang aktif dan antusias akan lanjut kepada tahap selanjutnya, yakni pendampingan online Bapak Ibu sekalian dengan coach-coach terbaik, dengan kelompok yang kita buat lebih kecil sehingga lebih kondusif untuk diskusinya dan lebih dengan waktu yang lebih luas. Harapannya untuk 1.200 peserta bisa semangat, optimis, dan antusias agar bisa lolos untuk ke pendampingan online. Nah, dari itu saya mengingatkan untuk menjaga kehadirannya dan juga pengerjaan tugasnya. Nah, berikut gambaran sederhana terkait proses dari pendampingan online, Bapak Ibu sekalian. Kita akan sepakati di minggu pertama, baik UMKM maupun coach, kira-kira target apa saja yang ingin dicapai selama beberapa bulan pendampingan, dan nanti di akhir Bapak Ibu sekalian bisa mengumpulkan grow commitment atau tadi komitmen bertumbuh yang disepakati di minggu pertama dengan coach, sehingga nanti kita bisa cek apakah ada pertumbuhan yang signifikan dari Bapak Ibu peserta UMKM Mikro Mandiri. Untuk pendampingan online kita akan laksanakan di 10 kota dengan beberapa mitra. Harapannya dengan semakin banyaknya UMKM yang bertambah, baik lapangan tenaga kerja maupun jumlahnya maupun kualitasnya, itu bisa berdampak kepada kemiskinan ekstrim. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tentunya bisa mengikuti informasi utama dari website kami, mikromandiri.id. Di situ kita akan share terkait artikel terbaru, pengumuman-pengumuman. Bapak Ibu bisa eksplor website kami. Dan juga apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan ilmu yang lebih, Kemenkop menyediakan Learning Management System edu.kemenkopukm.go.id, utamanya di /AMM. Bapak Ibu bisa mendaftar dan terlibat dalam program-program Kemenkop lainnya. Nah, saya akan persingkat untuk penugasan rencana bisnisnya, Bapak Ibu sekalian, dan tentunya ini tidak dilaksanakan dalam waktu dekat. Ini akan dikumpulkan pada sesi terakhir pelatihan online. Untuk link pengumpulannya akan kita berikan melalui WhatsApp. Bapak Ibu bisa mencoba berkoordinasi dengan rekan terdekat maupun keluarga maupun karyawan untuk pembuatan penugasan rencana bisnis ini. Insya Allah kami buat sesimpel mungkin Bapak Ibu sekalian, hanya terdiri dari beberapa halaman. Tentunya Bapak Ibu sekalian, kami sudah memberikan panduan dari halaman pertama, cover membuka, profil perusahaan, latar belakang masalah, produk solusi, peluang pasar, strategi penjualan, dan juga yang ketujuh, strategi pemasaran dan juga branding. Dan yang kedelapan, finansial, legalitas, strategi pemasaran, dokumentasi, struktur tim, bisnis model canvas, dan terakhir diberikan penutup. Mas Arief, apakah pembuatan bisnis plan ini, mohon maaf, pembuatan rencana bisnis ini harus sesuai dengan alur dari Kemenkop? Tentunya kami meyakini bahwasanya Bapak Ibu sekalian memiliki bisnis yang beragam dan cara penyampaian yang berbeda-beda. Bapak Ibu, uh, PowerPoint ini hanya sebagai contoh saja, Bapak Ibu sebagai panduan saja. Maka dari itu Bapak Ibu dipersilakan untuk membuat rencana bisnis sekreatif mungkin. Hanya saja kita perlu batasi halamannya agar tidak over ya untuk penugasan kali ini.
Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian. Uh, Cover dari rencana bisnis yang akan dibuat, Bapak Ibu boleh sekreatif mungkin dalam pembuatannya, tidak masalah. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa share terkait profil bisnisnya, tempatnya, uh, jumlah pegawainya, dan lain-lain, sehingga di slide pertama, pembaca bisa mengetahui secara detail gambaran terkait profil UMKM ini apa sih, seperti itu. Bapak Ibu sekalian juga bisa mengeksplor permasalahan atau potensi dari masing-masing UMKM-nya. Misal cukup banyak eh, komoditas-komoditas di masing-masing eh, desa dari Bapak Ibu sekalian itu bisa menjadi permasalahan atau latar belakang. Nah, Bapak Ibu juga bisa state terkait solusi atau produk dari UMKM Bapak Ibu sekalian, mulai dari gambar, harga, keunikan hingga kapasitas produksi masing-masingnya. Nah, Bapak Ibu juga bisa petakan berapa sekiranya pengguna atau calon pengguna dari layanan ataupun produk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu juga bisa petakan, Mas Arief, saya sudah menggunakan media sosial. Mas Arief, saya sudah menggunakan penjualan langsung di beberapa retail. Mas Arief, saya punya reseller. Nah, Bapak Ibu bisa share terkait strategi penjualannya dalam satu slide ini. Selanjutnya terkait strategi pemasaran dan juga strategi branding, Bapak Ibu bisa share terkait katalog kondisinya seperti apa, lalu teknik packagingnya seperti apa itu feel free untuk share di rencana bisnis yang akan dibuat. Selanjutnya terkait keuangan, harapannya Bapak Ibu kalau nggak salah waktu pendaftaran banyak sekali yang eh, menyatakan bahwasanya salah satu permasalahannya adalah pemodalan. Nah, kita coba challenge pada sesi kali ini, pada penugasan di minggu kedua. Eh, Kira-kira kalau dapat pendanaan bisa digunakan untuk apa saja sih? Nah, alokasinya bisa dibagi sesuai kebutuhan masing-masing. Bapak Ibu juga bisa melengkapi dokumen-dokumen terkait NIP, halal, PRT, BPOM, dan lain-lain. Harapannya untuk UMKM yang lanjut ke tahap selanjutnya itu memiliki visi sehingga penting bagi Bapak Ibu sekalian untuk mencatat uh, target-target selama beberapa tahun ke depan. Terakhir, Bapak Ibu bisa memberikan dokumentasi kegiatan dari UMKM-nya dan juga struktur dari UMKM-nya. Dan terakhir, gambaran umum atau ringkasan dalam bentuk bisnis modal kanvas. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah stay sampai akhir menunggu lama. Tentu kalau dirasa hari ini materinya Mas Arief terlalu banyak, tapi tenang saja Bapak Ibu sekalian, ini akan dikumpulkan selama kurang lebih beberapa minggu sehingga Bapak Ibu uh, bisa berkoordinasi dengan karyawannya, rekan kerjanya, rekan bisnisnya, maupun pihak-pihak terkait sehingga bisa membuat rencana bisnis yang ciamik, yang sekreatif mungkin sehingga bisa lanjut dan menunjukkan antusiasnya untuk ke tahap selanjutnya. Mungkin itu dulu Mbak Asia, Mbak Aisyah. Baik, terima kasih Pak Arief atas penjelasannya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi ada dijelaskan pula terkait pengantar dari program Mikro Mandiri oleh Ibu Rida dan dilanjutkan program Mikro Mandiri dan juga penugasannya. Dan untuk selanjutnya akan ada sesi tanya jawab yang nantinya diharapkan lebih fokus kepada program dan juga penugasannya. Mohon kiranya jika ada yang sudah ingin berdiskusi terkait terkait program Mikro Mandiri ini ataupun penugasannya boleh untuk menyalakan fitur raise hand. Dan untuk link presensi sembari kita menyimak sesi tanya jawab sudah disampaikan oleh admin satu di kolom chat terkait link presensi dan juga ada raise hand juga jika kiranya ingin bertanya. Baik, untuk link presensi nantinya akan segera ditutup. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu untuk segera mengisi kehadirannya di link tersebut. Dan untuk sesi tanya jawab